wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Indriani dari Stikes Medistra S1 Kebidanan. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir 6 jam untuk tugas ujian praktik. Ada bak instrumen, lalu ada kom yang berisi tisu, kom tertutup yang berisi kapas ditete, pen light, lalu ada termometer, jam tangan detik, metlin, lalu ada bengkok, ada APD atau apron, lalu setelah itu ada pakaian bayi bila dibutuhkan dan stetoskop. Lalu ada timbangan bayi, lalu ada baskom yang berisi air klorin. Lalu ada tempat sampah. Ibu, di sini saya izin untuk memeriksa bayi ibu ya. Fungsinya itu untuk melihat apakah ada kelainan sama si dedenya. Ibu bersedia? Bersedia. Kalau ibu bersedia, silakan tanda tangan di sini ya bu ya. Lalu di sini kita melakukan persiapan lingkungan, di mana ruangan harus dalam keadaan hangat. Lalu kita mematikan AC dan juga kipas angin. Lalu kita menutup jendela dan juga pintu. Lalu kita pasang lampu jika bayi dalam keadaan telanjang. Lalu kita melakukan persiapan diri, yaitu memakai comek. Lalu kita memakai masker. Lalu kita mencuci tangan 7 langkah. Lalu kita memakai handscoon. Lalu kita mengatur posisi bayi terlentang untuk memudahkan tindakan. Setelah itu membuka semua pakaian bayi. Jika ada mekonium atau feses, dibersihkan terlebih dahulu, lalu ganti sarung tangan bila terkontaminasi. Lalu kita nilai keadaan umum kepala, badan, ekstremitas, tonus otot, dan tingkat aktivitas dari warna kulit, bibir, dan juga tangisan bayi. Tetap jaga prinsip, jaga kehangatan. Di sini semuanya normal. Lalu kita menimbang bayi dengan menggunakan alas kain untuk mencegah kejelahan panas bayi. Lihat mulai dari angka 0, di sini beratnya 3000. Lalu setelah itu kita mengukur panjang badan dari kepala sampai ujung tumit. Di sini panjangnya 50 cm. Lalu di sini kita mengukur lingkar kepala dengan menggunakan metrit. Ukur dari fronto sampai occipitalis, memutar. Di sini 35 cm. Lalu kita mengukur lingkar dada dari depan mengitari puting susu sampai ke belakang. Oke deh ya. Sayang. Lalu kita melihat tanda-tanda vital. Pastikan ruangan dan bayi dalam keadaan hangat. Lalu di sini kita akan memeriksa suhu badan, yaitu terlebih dahulu kita mengeringkan daerah aksila dengan tisu. Lalu kita memasangkan termometer digital, juga bisa dengan air raksa. Setelah itu kita angkat, kita lihat suhunya 36,5. Lalu kita tempatkan diafragma stetoskop dan hitung denyut nadi dengan menggunakan jam selama 1 menit penuh atau 60 detik. Lalu setelah itu kita menghitung pernapasan selama 1 menit penuh. Lalu di sini kita melakukan pemeriksaan inspeksi pada daerah kepala, bentuk kepala, terus apakah ada trauma jalan lahir, di sini tidak ada. Apakah ada kelainan kongenital, tidak ada. Apakah ada kaput succedenium, tidak ada. Sepal hematoma juga tidak ada.
Lalu kita palpasi area ubun-ubun, apakah cekung atau cembung. Jika cekung berarti dia dehidrasi, jika cembung dia hidrosefalus. Di sini normal ya, rata. Lalu kita palpasi juga apakah ada sutura. Di sini ada sutura sagittalis, sutura lamboidea, dan juga sutura koronal. Lalu setelah itu tidak ada molase, jumlah sutura ada 3. Lalu kita palpasi apakah ada pembengkakan atau daerah yang cekung, tidak ada. Di sini rambutnya berwarna hitam, kesuburannya juga subur dan juga tidak rontok. Lalu kita periksa daerah mata. Di sini bentuknya kesimetrisan dengan telinga sejajar dengan sudut mata dengan telinga. Lalu setelah itu jumlah mata ada 2, tidak ada tanda trauma, tidak ada sekret mata, skleranya tidak ikterik, lalu konjungtivanya tidak pucat, tidak ada tanda-tanda infeksi. Lalu kita memeriksa refleks labirin, yaitu refleks terhadap penerimaan cahaya. Dekatkan cahaya ke arah pupil bayi, apakah pupilnya mengecil atau membesar? Normal ya. Lalu kita mengkaji refleks eye blink atau mengedip, di mana sentuhkan jari beberapa kali di dahi atau sekitar ujung mata. Normal itu mata membuka dan menutup. Lalu kita mengkaji telinga, jumlahnya ada 2, bentuknya normal. Lalu daun telinganya itu ada dan juga terdapat tulang kartilago atau tidak. Lalu lubang telinganya ada. Lalu kita menggunakan pen light periksa pengeluaran sekret ada atau tidak. Tidak ada. Lalu kita periksa daerah hidung, kebersihannya sangat bersih. Lalu periksa kesimetrisan atau jumlah lubang hidung ada 2 ya. Lalu pernapasan cuping hidung tidak ada. Lalu tidak ada pengeluaran atau sumbatan polip. Setelah itu bentuk mulut, bibirnya itu bentuknya itu normal, warnanya itu pink, lalu konsistensinya itu lunak, kelembapannya normal, tidak ada kelainan ya, tidak ada sumbing, palatoschisis ataupun labioskisis. Lalu kita mengkaji refleks routing, di mana refleks menghisap, sucking, refleks menelan, swallowing, dinilai dengan mengamati bayi pada saat menyusu. Lalu kita mengkaji area leher, kita lihat kesimetrisan leher, normalnya bentuk leher bayi itu pendek, kemudian raba apakah ada benjolan, pembengkakan pada kelenjar getah bening, tidak ada, dan juga pada kelenjar tiroid, tidak ada ya. Lalu kita mengkaji refleks tonic neck, yaitu angkat pundak bayi. Jika bayi menahan atau ada gerakan menoleh ke kanan dan ke kiri berarti refleks positif. Di sini refleksnya positif. Lalu kita ke area dada, kita melihat kesimetrisan bentuknya, gerakan dada dan perut biasanya bersamaan. Lalu kaji puting pada bayi matur, ini putingnya sedikit menonjol. Lalu kita mendengarkan bunyi nafas, apakah wheezing atau stridor. Di sini bunyi nafasnya itu normal. Bunyi jantungnya juga normal. Lalu kita nilai bunyi usus ada atau tidak. Lalu kita menilai area bahu, lengan, dan tangan. Kesimetrisannya di sini simetris, gerakannya aktif, jumlah jarinya normal, tidak ada polidaktili dan juga sindaktili. Di sini jarinya normal, ada 10. Lalu di sini kita kaji refleks grasping atau palmar, yaitu dengan cara menaruh jari pada telapak tangan bayi, apakah bayi menggenggam atau tidak. Normal, di sini bayi menggenggam. Lalu setelah itu kita mengkaji refleks moro, yaitu lakukan rangsangan dengan suara keras, yaitu pemeriksa bertepuk tangan. Jika bayi seperti memeluk atau terkejut berarti refleks positif. Lalu kita periksa bagian perut atau abdomen, lihat kesimetrisan bentuknya, cembung atau cekung. Apakah terdapat penonjolan sekitar tali pusat pada saat menangis? Lalu apakah ada perdarahan
tali pusat. Jika ada pendarahan maka kita ikat kembali tali pusat. Setelah itu apakah ada benjolan atau massa? Tidak ada. Lalu setelah itu kita mendengarkan bunyi busing usus. Normalnya itu 5-35 kali per menit. Normal. Lalu di sini kita memeriksa kelamin. Di sini karena jenis kelaminnya perempuan, kita periksa apakah vaginanya berlubang. Ya, di sini vaginanya berlubang, uretranya juga berlubang, labia majoranya juga sudah menutupi labia minora. Lalu tidak ada pengeluaran pus. Lalu periksa anus dan rektum. Di sini tidak ada kelainan dan tidak ada juga pengeluaran mekonium karena pas bayi lahir bayi sudah ee. Lalu di sini kita periksa tungkai dan kaki, apakah pergerakannya normal, aktif ke kanan dan ke kiri. Kesimetrisannya di sini simetris, jumlah jarinya juga lengkap, ada 10, tidak ada kelainan. Lalu kita mengkaji refleks Babinski, yaitu dengan cara merangsang telapak kaki dengan menggunakan jari pemeriksa, kemudian nilai reaksinya. Kita coba ya. Di sini kaki bayi membuka atau mekar, berarti refleksnya itu positif. Lalu setelah itu kita pada area punggung kita lihat apakah ada pembengkakan atau ada cekungan dan benjolan kelainan. Di sini tidak ada. Lalu kita kaji refleks kulit. Lalu di sini kita mengkaji warna kulit, kulitnya kemerahan. Di sini terdapat vernix, tidak perlu dibersihkan karena untuk menjaga kehangatan tubuh bayi. Tidak ada pembengkakan atau bercak-bercak hitam dan juga tanda lahir. Pemeriksaan sudah selesai dilakukan, maka kita merapikan bayi. Setelah merapikan bayi, kita merapikan alat. Lalu kita melepaskan sarung tangan. Lalu kita mencuci tangan 7 langkah. Bu, di sini bayinya sudah saya selesai dilakukan pemeriksaannya, Bu ya. Hasilnya itu normal. Nanti Ibu di rumah itu tetap jaga kehangatan bayinya ya. Jangan digubar di dekat kipas. Kalau kemana-mana tetap pakaiin topi. Kalau misalkan mau dimandiin, kalau misalkan si pintunya atau jendelanya terbuka, tutup dulu ya Bu ya. Jangan kena AC atau kipas angin. Terus nanti Ibu menyusuinya eksklusif kan? Iya Bu. Nanti full ASI ya Bu ya sampai 6 bulan. Terus sesudah 6 bulan itu baru pakai MPASI, makanan tambahan. Pertama itu makanan itu harus yang lunak-lunak ya Bu ya. Nanti susunya selama 2 tahun ya Bu ya. Iya Bu. Terus nanti kalau sampai rumah si tali pusatnya itu tetap dijaga ya Bu ya. Kebersihannya jangan ditambahin bumbu-bumbuan, takutnya ditambahin kunyit, betadine jangan Bu ya. Nanti dikasih kasa, nanti udah pulang ke rumah ganti ya Bu ya. Jangan lupa ganti, kalau nggak diganti nanti takutnya infeksi, takut nempel si kasanya, soalnya kan tali pusat itu lembab ya. Terus ini udah disuntik HB0, juga udah disuntik vitamin K. Bu jangan lupa ya dilihat-lihat dedenya, takutnya kena tanda bahaya bayi baru lahir, yaitu bayinya nggak mau menyusu, terus si dedenya kejang, terus lemas, sesak nafas, sama merintih, terus si tali pusatnya juga kemerahan sama demam. Nanti kalau misalkan ada terjadi salah satu yang kayak gitu, langsung dibawa ke vaskes terdekat ya. Silakan dedenya Bu ya.